Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedua Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati, pengajian terakhir kita pada pertemuan yang telah lalu membahas tentang salah satu etika yang seharusnya dipenuhi oleh orang yang akan berdoa. Masih ingat etika tersebut? Bertaubat. Bertaubat sebelum berdoa. Karena dengan bertaubat maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, manakala maksiat yang kita lakukan masih menumpuk, maka maksiat itu akan menutup pintu dikabulkannya doa. Maka kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, seandainya kita lama berdoa dan lama juga menunggu untuk dikabulkannya doa itu, kok enggak dikabulkan, maka saat itu kita perlu curiga. Curiga kepada siapa? Diri sendiri. Bukan curiga kepada Allah. Curiga kepada diri sendiri, jangan-jangan saya ini menutup pintu dikabulkannya doa. Yang nutup saya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita yang namanya taubat itu hukumnya wajib. Berarti kalau ada orang enggak taubat, dia dosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib.
Dan wajibnya pun di dalam agama kita, taubat ini harus bersegera. Kalau diundur-undur berarti dosa. Bisa dipahami? Pertama taubatnya. Taubat hukumnya wajib. Dan wajibnya ini harus disegerakan. Berarti kalau ada orang mengatakan nyong tobatnya ngesuk baik, padahal melakukan dosanya tadi, tapi golek tobat jere ngesuk, dosa enggak? Dosa. Ngesuk teka lah, urung lah, ngemben baik, berarti dosa lagi. Tahun ngarep golek arep tobat, berarti selama setahun itu dia melakukan dosa. Esih ketambahan dosa maksiat yang dia lakukan. Jadi maksiatnya misal ada orang berjudi, tuku nomor, tuku togel, apa togel? Toto gelap. Barang wis tuku ora oleh lah tobat lah. Apa nek wis oleh nembe tobat? Lah tobat lah. Tapi begitu ngelihat teman-temannya pada beli, lah kayaknya kepriwe ya. Pengen jajal maning. Kemudian lah tobatnya nanti saja lah. Nek wis oleh nembe tobat. Dia kena dosa tuku nomor, wis kena dosane, masih ketambahan dosa menunda taubat. Berarti dosane numpuk. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera bertobat. Di antaranya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Dalam surat An-Nur ayatnya 31. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin. Bertobatlah kalian semua wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun. Dengan demikian kalian akan beruntung. Jadi di dalam ayat ini, selain Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita supaya cepat-cepat tobat, Allah juga menjelaskan apa sih keuntungannya kalau orang tobat. Keuntungannya la'allakum tuflihun. Kalau kalian bertobat, pasti kalian akan untung. Untung di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunianya banyak. Pertama, dosanya akan diampuni. Kemudian dia akan mendapatkan suplai tambahan pahala. Masih ada keuntungan-keuntungan yang bersifat duniawi. Dia akan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dijadikan hatinya tenang. Ketenangan hati adalah merupakan sesuatu yang didambakan oleh banyak orang, tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang pergi ke diskotik, dugem. Apa dugem? Dunia gemerlap. Mereka mencari kesenangan yang dia harapkan ketika mereka menggoyang-goyang kepalanya. Mereka bilang kalau seperti itu saya akan melupakan semua problematika. Jadi siapa? Rata-rata orang pergi ke diskotik biasanya orang punya masalah. Wis genah duwe masalah, lunga meng tempat gudange wong duwe masalah. Apa kira-kira masalahnya akan hilang? Atau malah tambah masalah? Mulane sikutan nang diskotik mesti marahaken gelut. Coba jenengan di masjid disikut kancane.
Gelut ora? Nyengir. Kata apa sih? Aja ngantuk. Kenapa kok orang di masjid ketika sikutannya sama, bahkan mungkin di masjid ngikutin lebih seru. Dong, orang ngantuk malah turu ngati ngorok. Sikutnya seru. Kenapa orang di dalam masjid dia itu tidak gampang emosi, sedangkan orang di diskotik itu gampang emosi? Karena orang yang hadir di majelis taklim, dia akan diliputi oleh ketenangan, ketentraman, kemudian akan ditemani oleh para malaikat. Para malaikat akan setia menemani orang-orang yang ada di majelis taklim. Dalam beberapa riwayat bahkan sampai malaikatnya itu numpuk-numpuk sampai ke langit. Jadi jangan orang gemen-gemen ya. Jangan meremehkan majelis taklim. Karena majelis itu dihadiri oleh para malaikat yang jumlahnya hanya Allah saja yang mengetahui. Saking banyak. Makanya yang ada adalah ketenangan. Sebaliknya orang yang hadir atau orang-orang yang menghadiri majelis dugem. Jadi ada majelis dugem, ada majelis taklim. Atau menghadiri majelis ebek. Maka pasti di situ dia akan bertemu dengan orang-orang yang banyak masalahnya, masih ketambahan dengan setan-setan yang pada gentayangan di situ. Karena emosi atau kemarahan itu dari setan. Kembali kepada tadi bahwa orang mencari ketenangan, semua orang mencari ketenangan, tapi jalannya beda-beda. Kalau misalnya orang mencari ketenangan bukan lewat jalan yang sudah ditentukan oleh yang memberi ketenangan, yaitu siapa? Allah. Yang memberi ketenangan Allah. Allah sudah ngasih tahu, ini loh kalau kalian pengen tenang jalannya ini. Tapi orang gak mau ikut jalan itu. Tidak mentaati jalan yang sudah ditunjukkan oleh zat yang memberikan ketenangan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil akan mendapatkan ketenangan. Enggak mungkin. Jalan untuk mendapatkan ketenangan cuma satu, seperti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan bertobat. Kalau orang bertobat dia akan beruntung, pasti akan beruntung. Sekalipun mungkin dari harta duniawinya mungkin dia tidak seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Tapi yakin pasti dia beruntung di dunia dan ya di dunianya dia akan mendapatkan keberkahan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan ketenangan batin yang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kemudian di akhiratnya dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah merupakan cita-cita tertinggi setiap mukmin. Berarti kalau orang yang bertobat dia pasti beruntung. Kalau orang yang tidak bertobat berarti buntung. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wa man lam yatub. Adapun orang-orang yang tidak mau tobat, fa ulaika humudz zalimun. Merekalah orang-orang yang zalim. Kalau orang yang bertobat beruntung, orang yang tidak tobat orang yang zalim. Kata Syekh As-Sa'di, manusia terbagi menjadi dua, tidak ada yang ketiga. Yang pertama orang tobat akan untung, yang kedua orang tidak tobat zalim. Milih yang mana? Di antara dua itu tidak ada. Kalau enggak orang yang bertobat maka dia akan beruntung, ya dia akan masuk ke dalam golongan yang kedua, orang-orang yang malas bertobat, dan dia pasti akan dikategorikan termasuk orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk menunda tobat, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di esok harinya. Kalau sudah nyawa sampai di kerongkongan, maka saat itu pintu tobat sudah ditutup. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Kata Allah Subhanahu wa taala, taubat itu tidak akan diterima dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa manakala mati sudah datang kepada dia. Maksudnya dalam keadaan sakaratul maut, dia baru mengatakan inni tubtul an, nyong siki arep taubat. Al-Quran surat An-Nisa ayat 18. Jadi dalam ayat ini surat An-Nisa ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa taubat itu akan diterima selama seseorang itu belum datang ajal. Nah, sekarang kan tidak ada yang tahu di antara kita kapan ajal akan datang. Maka dari situlah kita disuruh untuk cepat-cepat taubat. Karena kita nggak tahu, bisa jadi setelah ini bahkan sekarang bisa jadi ada yang nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi ndongakaken orang, tapi supaya kita itu siap-siap. Bisa jadi sekarang ini kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin bahwasanya kita masih hidup 1 menit ke depan. Jangankan 1 tahun ke depan, 1 menit ke depan saja nggak ada yang jamin. Makanya di dalam agama kita yang namanya taubat itu diperintahkan supaya bersegera. Jangan sampai ketika ajal datang akan menjemput baru kita bertobat, gak akan diterima. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, yang pernah mengatakan kepada rakyatnya, kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi bukan hanya tinggi, tapi dia mengatakan paling tinggi, berarti mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia pernah menantang Allah Subhanahu wa taala dan berkata kepada menterinya, siapa? Siapa menterinya? Haman. Siapa menterinya? Haman. Untuk Haman, menterinya namanya Haman. Dia pernah berkata kepada Haman, ibni li sarhan, wahai Haman, tolong bangunkan buat saya menara yang sangat tinggi. Berarti menara sing siki ku ora apa-apa, ana sing jarene menara sing paling dhuwur nang donya, menara apa? Di Dubai, menara apa? Lupa saya namanya apa menara itu. Yang tingginya 300 berapa meter itu. Belum ada apa-apanya dibandingkan menaranya Fir'aun. Kata Fir'aun kepada menterinya, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Fir'aun, tolong bangunkan menara, saya pengen sampai langit. Ada apa Fir'aun kamu pengen sampai langit? Fa'attali'a ila ilahi Musa. Saya pengen ngelihat mana sih Tuhannya Musa. Jadi pengen kenalan. Nanti sih jare Tuhannya Musa. Naudzubillah min dzalik. Sedemikian kufurnya Fir'aun. Dan dia sudah diajak oleh Nabi Musa supaya bertobat, enggak mau juga. Bahkan sampai Nabi Musa dan Nabi Harun diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyina. Kata Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah engkau berdua kepada Fir'aun, kemudian dakwahi mereka dengan kata-kata yang lembut. Bayangkan. Sampai seperti itu usahanya Nabi Musa dan Nabi Harun pengen supaya Fir'aun itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga didakwahi dengan cara yang lembut. Padahal siapa itu? Fir'aun. Siapa Fir'aun? Pionir kekufuran. Itu saja disuruh untuk dilembuti. Ada sebagian orang di zaman kita ini udu maring wong kafir, marang dulure dhewek ora gelem lembut.
Jadi sama Fir'aun saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun agar bersikap lembut supaya siapa tahu la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu dia itu mau beringat, mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja dia itu tidak kembali kepada jalan Allah. Tetap sombong. Bahkan tetap melawan Musa. Ketika dibelah laut tersebut dia tetap lari sampai akhirnya di tengah, baru kemudian lautnya ditutup oleh Allah Azza wa Jalla ketika Fir'aun sedang cengep purgari mati tok nembe dia mengatakan amantu aku siki arep beriman tobat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana nembe siki Fir'aun itu al-ana baru sekarang kamu pengen tobat? Gak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nyawanya sudah ada di kerongkongan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi." Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, kalau hambanya ini mau bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu terperangkap ke dalam jeratannya iblis. Kadang-kadang iblis pendekatannya, cara mendekati manusia itu dengan cara memasukkan perasaan putus asa. Wah, nyong dosane wis akeh. Apa kira-kira Allah harap nampak nek nyong tobat? Kayane ta ora ya wis lah dosa maning bae. Ini adalah perangkap dari siapa? Setan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai para hambaku yang mereka sudah melampaui batas. Maksudnya dosanya wis akeh banget. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa semuanya tanpa terkecuali, termasuk dosa syirik sekalipun. Asal dia mau. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, yaqbalu taubatal 'abdi. Allah akan menerima taubat hambanya, satu syaratnya, malam yugharghir. Kalau misalnya urung cengep-cengep. Kalau misalnya nyawa itu belum sampai di mana? Di kerongkongan. Hadis riwayat Ahmad. Dan pintu taubat itu sangat luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lit-taubati baban." Sesungguhnya taubat itu punya pintu. Seluas apa pintunya wahai Nabi? Ardu ma baina misra'ihi ma baina al-masyriqi wal maghrib. Pintu taubat itu Allah buka seluas jarak dari timur sampai barat. Jadi pintunya itu luas sekali. Makanya kalau misalnya ada seorang hamba yang tidak memanfaatkan pintu itu, berarti inilah hamba yang zalim kepada dirinya sendiri. Seluas itu pintu yang dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mau masuk. Mungkin kalau misalnya pintunya semene ora cukup lah wong 10. Tapi pintunya seluas itu. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala membuka pintu itu. Di dalam beberapa hadis yang lainnya yang sahih disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di malam hari akan membuka pintu tobat bagi orang-orang yang siang harinya melakukan perbuatan maksiat. Dipersilakan, ini loh pintunya sudah dibuka. Sebaliknya orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, oleh Allah Subhanahu wa taala pintu tobat dibuka di siang harinya. Jadi pintu tobat sangat luas, jaraknya antara timur sampai barat. La yughlaq hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Pintu tersebut tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di saat matahari sudah terbit dari barat. Hadis riwayat Tabarani dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani.
Kapan ditutup? Kalau matahari sudah terbit dari barat. Kapan? Ya. Jadi jenengan saben esuk deleng. Nek esi nengana berarti esi ana tobat. Aja ngasi ujuk-ujuk ngesuk wis nengana, wis neng kulon. Ya. Kalau sudah sampai matahari terbit di sana, berarti pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk bertobat dan diusahakan taubatnya itu adalah taubat yang dikatakan oleh Allah taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Banyak sekali ulama menafsirkan arti dari nasuha. Di antara penafsiran ulama yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau taubat nasuha adalah taubat yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama kata beliau, taubat yang mencakup seluruh dosa. Artinya, ya Allah saya taubat dari semua dosa. Bukan dipilih-pilih. Misalnya, dosa kita ada enggak? Banyak. Macam-macam enggak? Macam-macam. Ada yang dosa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dosa kaitannya dengan manusia. Ada dosa yang kaitannya dengan alam semesta, binatang. Ya. Mungkin enggak berdosa sama binatang? Mungkin. Apa? Hah? Nutuki. Orang salah apa-apa ditutuki. Nabi SAW melarang memukul mukanya binatang. Apa maning? Manusia, gitu loh. Nabi SAW melarang kita untuk memukul mukanya binatang, apalagi manusia. Dosa. Dosa ada yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh masalah sholat, tidak sholat, tidak puasa, itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat maksiat, ya, minum khamr, judi, itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan dosa yang kaitannya dengan para manusia. Contohnya menzalimi orang lain, ngerasani orang lain, ngutang ra gelem bayar. Bukan akan bayar, tapi pancen dasarnya orang gelem bayar. Ada sebagian orang yang seperti itu. Ada sebagian orang yang memang senenge hobinya ngutang, tapi orang hobi bayar. Ini zalim, berarti dosa kaitannya dengan Bani Adam. Ada yang dosa kaitannya dengan binatang tadi. Kalau seorang ingin dianggap taubatnya taubat nasuha, maka taubatnya itu harus mencakup seluruh perbuatan dosa tersebut. Makanya di antara doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering beliau baca dalam beberapa doanya, kata beliau, Allahumma ghfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Apa wahai Nabi? Dikkahu wajillah, yang kecil maupun yang besar. Khata'ahu wa amdah, yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Sirrahu wa alaniyatah, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena kan yang dosa itu ada dosa yang kita sembunyikan, ada dosa yang kita perlihatkan. Dosa yang kita sembunyikan, ini orang yang masih punya malu. Orang yang masih punya malu, dia kalau melakukan perbuatan dosa umpetan. Contohnya lagi puasa, arep ngombe umpetan disit mlebu kamar mandi badannya. Ada sebagian orang sudah hilang rasa malunya, sehingga ketika bulan Ramadan nyeroto nang pinggir dalan ora isin. Ini wis kehilangan rasa malu. Ya. Atau orang yang naudzubillah min dzalik membuka aurat, ditonton di hadapan orang banyak, bahkan bangga
Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku memiliki peluang untuk diampuni oleh Allah dosanya, kecuali orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa tanpa tedeng aling-aling. Yaitu contohnya, boro-boro izin malah senang. Semakin maaf penonton itu semakin jelalatan, penyanyinya semakin senang. Boleh goyang tambah kayak wong mendem. Saking senangnya dilihat auratnya oleh para manusia. Ini perlu ditobati. Jadi tobat dari dosa yang kita sembunyikan maupun yang kita terang-terangan. Awwalahu wa akhirah. Dosa yang dulu maupun dosa yang sekarang. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita itu bertobat dari dosa semuanya. Entah itu yang kecil maupun yang besar, entah itu yang disengaja atau yang tidak, yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Bahkan bisa jadi doa yang tidak kita sadari lebih banyak daripada dosa yang kita sadari. Ini yang pertama, adalah berusaha untuk bertobat dari semua dosa, tidak pilih-pilih. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah membulatkan tekad. Membulatkan tekad di dalam tobat tersebut. Artinya tidak ada keraguan di dalam hati bahwa saya ini ingin tobat detik ini. Bukan engkau semenit maning. Begitu tahu ilmunya bahwa tobat itu adalah harus dilakukan oleh seorang hamba dengan segera, maka dia pun berazam memiliki keteguhan, ketekatan yang bulat bahwa saya akan bertobat saat ini juga, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi seluruh dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Ini syarat yang kedua supaya dikatakan tobatnya nasuh. Toh kalaupun kemudian dia melakukan perbuatan dosa lagi, tidak masalah. Yang penting dia sudah bulat tekad. Nek dosa maning kepriwe? Tobat maning. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Nah, kita akan jelaskan nanti bagaimana orang yang terulang-ulang dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat. Apakah seperti ini masih akan diterima oleh Allah tobatnya? Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang lain. Yang ketiga, ikhlas di dalam tobatnya. Karena ada sebagian orang tobat karena sudah putus asa, lah nyus kayak gila, ya wislah tobat baiklah. Enggak ada harapan lain, enggak. Tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena takut dia kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Ada preman tobat, kemudian lah nyong harap tobat lah. Soalnya harap nyalon sih, tobat disit lah. Jadi ada kepentingan duniawi, enggak diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nyalon nek ora jadi terus bali maning. Makanya syarat yang ketiga adalah ikhlas, semata-mata dia bertobat itu karena mengharapkan ridha dari Allah, karena takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan duniawi. Ini 3 penafsiran dari taubat nasuha yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah taubat itu mencakup seluruh perbuatan dosa. Yang kedua adalah membulatkan tekad. Yang ketiga adalah mengikhlaskan taubatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah taala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita juga membaca subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.